Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah untuk prediksi yang keberapa ini ya? Kita lihat ketiga kalau nggak keempat, saya sampai lupa. Kita lihat urutannya yang sudah paket 2 ketiga berarti. Sekarang paket yang ketiga ini adalah paket-paket sebelumnya ya. Ini adalah playlistnya. Playlist ini linknya juga sudah saya berikan di bagian deskripsi video ini. Jadi kalau kalian untuk mencari paket-paket yang lain, ya terutama Ujun ini ya, jangan dilewatkan. Ujun ini eh, penting untuk disimak juga ya. Ini Ujun dari Jakarta. Ujun sendiri singkatan dari Uji Percoba UN ya. Dari tahun ke tahun itu Ujun ini banyak yang mirip ya. Jadi jangan maksudnya jangan sampai dilewatkan. Kemudian untuk soal ya, soal ini nanti akan saya upload ke grup kita, ke grup geng soal HOTS ya. Dan ini apa akan saya upload segera setelah saya upload pembahasan yang ini ya. Jadi kalian bisa ngecek apabila ingin dapatkan PDF-nya di grup ini. Oke ya. Jadi di file sini kalian klik, ini adalah soal-soal yang sudah saya bahas. Jadi enak. Kalian bisa dapatkan, sampai kalian dapat print dulu misalnya mau ya. Oke, kita langsung saja. Bagi kalian juga yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik like, subscribe, and share. Kita mulai dari nomor 1. 2 buah plat besi ya diukur dengan menggunakan jangka sorong. Ya, hasilnya digambarkan sebagai berikut. Selisih tebal 2 plat besi adalah selisihnya. Berarti yang besar dikurangi yang kecil. Kalau ini yang satu ini adalah 2, di sini 2,5, berarti 2,5 di sini ya, 2,1, 2,2, 2,3. Sampai sini adalah 2,3, tulis saja 2,3. 3 berapa? Atas dan bawah yang nyatu di mana? Ya, yang nyatu di 1, lihat ini ya. Ini 0 belum 1 nyatu. Ini sudah patah lagi ya. Jadi di sini ya dia menyatu. Jadi 2,31. Kemudian untuk yang sebelahnya di sini 2,12, berarti 2,2 ya. 2,2 di sini atas bawah yang nyatu di mana? Di sini. Ya, di nomor 4. 0, 1, 2, 3, 4. Ya, 2,24. Ya, sekarang kita kecilkan lagi. Wah, ini keliru klik. Nah, gara-gara ada yang ngasih message. Oke. Nah, ini berarti selisih delta L ini sama dengan yang besar kurangi yang kecil ya. 2,24 dikurangi 2,31. 2,31. Nah, ini 4 dikurangi 1. Ini kebalik saya. 2,31 dulu saya tulis harusnya ya. Ini 2,31 lebih besar soalnya. Ini saya back kok nggak bisa. Ya. Nah, kalau nggak bisa dicoret aja ya. Delta L sama dengan 2,31 dikurangi 2,24. 2,24. Di sini 1 dikurangi 4 nggak bisa ya. Jadi ini satuannya jalan sentimeter ya. Sentimeter ini sentimeter ya. Ini 0 kurangi 4 nggak bisa, pinjam 1. Ya, pinjam 1 ini dapat 2. Ini pinjam 1 jadi 11. 11 dikurangi 4 adalah 7. Ya, 2 kurangi 2 adalah 0. Ya, ini koma, 2,2 adalah 0. Ini dalam sentimeter. Ya. Kemudian ini kita rubah menjadi milimeter, dikalikan 10. Ya, berarti 0,7 milimeter. Jawabannya adalah yang C. Oke. Kita kerjakan nomor 2 sekarang. Perhatikan gambar berikut. Di sini adalah PHRS. Wadah P berisi gelas berisi 200 ml air. Di sini adalah air, berarti ini wujud cair ya. Ini cair. Wadah Q tabung Erlenmeyer dengan volume 300 ml tertutup berisi gas oksigen. Ini adalah gas. Wadah R berupa botol tertutup
dengan volume 400 ml. Di sini dalamnya ada gasnya juga ya. Wadah botol tertutup gitu aja, ini gas. Terus wadah es berupa tabung tertutup ya, bervolume 500 ml. Ini gas juga. Tidak ada isinya ya. Kalau ada isinya gas itu ya. Kalau ini kan jelas ada gelas berisi, loh, ini air ya, jelas diisi air ya, berarti cair. Ini berisi oksigen, ya, ini O2, jelas ini gas. Kalau ini berisi udara. Ya, apabila kedua zat P dan H, ya, zat P dan zat H, ya, zat P dipindahkan ke RS, dipindahkan ke R dan S, maka pernyataan yang sesuai dengan sifat benda setelah dipindah pada tabel di bawah ini adalah G ada cair, ada yang gas ya. P itu cair, ya, dan H itu gas. Nah, sifat-sifatnya apa? Coba kita bahas. Kalau cair, bentuk dan volume berubah, ya. Bentuk, volume tidak berubah, ya. Bentuk tidak berubah. Kalau bentuk bisa berubah, volume tidak. Jadi untuk zat cair ini salah, ya. Bentuk dan volume berubah ini adalah harusnya untuk gas. Jadi ini salah di sini sudah. Bentuk dan volume berubah, enggak. Bentuk dan volume tetap, enggak. Nah, yang terakhir kelihatannya. Cair ini bentuk berubah, volume tetap. Ini cocok untuk cair, ya. Ini cair. Gaya tarik antar partikelnya lemah. Ini cocok untuk cair. Kalau ini bentuk dan volume berubah, ini cocok untuk gas. Gas oksigen tadi ya. Secara antar partikel sangat berjauhan, ini cocok juga untuk gas. Jadi jelas D itu sebagai jawaban. Kita lihat nomor 3, air merupakan sumber kebutuhan utama bagi makhluk hidup. Tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air. Pernyataan ini sudah ya. Molekul senyawa tersusun atas 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Ini di paket sebelumnya sudah kita bahas. Nomor 4 ini asam basa. Perhatikan tabel berikut berdasarkan tabel di atas bahan yang bersifat asam ya. Ditunjukkan nomor properti asam saya sebutkan di sini ya. Apa saja asam? Asam. Propertinya adalah yang pertama mengandung ion larutan, mengandung ion H+, ya. 2 pH, power of hydrogen, ya, ini adalah lebih kecil dari 7. Jadi 7 ini netral, ya, kalau lebih kecil dari 7 ini asam, kalau lebih besar dari 7 adalah basa. Oke, nomor 3, rasa masam. Rasa masam. Walaupun masam, nggak boleh dicicipi pakai lidah ya. Kalau air aki itu asam, wah bisa rusak lidah kalian, ya. Jadi tidak boleh dicicipi, ya. Nomor 4, ya, mencicipi ketiak orang, enggak boleh ya. Ya boleh-boleh aja sih kalau kalian mau, terserah aja. Ya, itu kenapa ketiak berasa asam karena mengandung asam juga di situ ya. Nomor 4, sekarang asam untuk indikator lakmus, merah tetap merah, biru jadi merah. Oke, merah. Ya, maaf ya tulisannya agak kacau. Terus apa lagi? Asam itu bersifat korosif. Oh iya, bersifat korosif. Ya, sifat ini kalau basa, untuk basa di paket sebelumnya belum saya kasihkan ya. Sifat yang menjadi lawan menjadi zat padan dengan korosif itu bersifat kausatik ya, bersifat kausatik. Waduh, ini kesentuh tombolnya. Waduh, sayang sekali. Ini ada masalah di backnya. Jadi saya back enggak bisa. Jadi kalau ada kesalahan ya terpaksa saya ngedelnya gini. Wow, ada masalah di softwarenya ya. Nah, oke, tidak apa-apa. Bersifat kausatik, bersifat kausatik atau merusak kulit, bisa merusak kulit. Coba saya back, bisa enggak sekarang? Bersifat enggak bisa ya. Jadi ini ada problem di softwarenya. Kausatik ini merusak kulit. Jadi kalau kalian membasuh muka segera dibilas ya. Kalau dibiarkan ya lama-lama rusak kulitnya.
Oke, ini berdasarkan tabel di atas yang bersifat asam, ya, yang bersifat asam kita lihat di sini pasta gigi lakmus merah menjadi biru, biru menjadi ini jelas itu basah, basah. Ya, sabun mandi basah, cuka ya asam, obat luka biru-biru ya ini basah. Air aki jelas asam, keduanya merah ya. Kalau asam keduanya merah ini langsung dilingkari, ini merah-merah. Garam merah biru ini netral, ya netral. Merah tetap merah, biru tetap biru netral. Apel merah-merah ini asam. Jadi 357. 357 yang C. Berikutnya nomor 5, sebuah minuman memiliki komposisi sebagai berikut. Ya. Air berkarbonasi, pewarna karamel, natrium siklamat, natrium sakarida, asam fosfat, perisa, kola, natrium benzoat, dan natrium sitrat. Ya, fungsi natrium siklamat dan natrium benzoat pada minuman tersebut berturut-turut adalah kalau natrium benzoat ini jelas pengawet, ya pengawet. Natrium siklamat ini, saya harus googling ini, saya nggak pasti bisa pemanis apa perwarna ini. Fungsi natrium siklamat kita googling aja ya. Mana untuk googling? Nah, ini untuk bahasa Inggris tadi ini. Untuk googling ini aja dipakai ya, sudah nggak translatean sekarang. Ini natrium fungsi natrium siklamat. Nah, ini natrium siklamat. Pemanis ya, jelas kode pemanisnya 952. Natrium siklamat ini bentuk molekul senyawanya ya. Pemanis. Kita kembali pada permasalahan kita pemanis. Jadi yang C. Kita lihat juga di sini air berkarbonasi biar suasana sejuk ya karena dalam pembentukan CO2 itu membutuhkan energi. Energi diambil dari cairan yang berkarbonasi itu sehingga cairannya menjadi sejuk. Perwarna karamel ini karamel terbuat dari gula ya. Natrium siklamat, natrium sakarid sebenarnya ini natrium siklamat tadi ya. Natrium siklamat ini sudah kan kita browsing barusan untuk pemanis ya pemanis. Natrium sakarin, sakarin itu pemanis buatan juga, pemanis buatan. Asam fosfat untuk memberi rasa asam, rasa masam, ya rasa masam. Perisa kola ya memberi rasa kola, natrium benzoat pengawet, natrium sitrat ini pemberi rasa masam. Ya seperti jeruk sitrus, gitu ya. Kita lanjutkan. Perhatikan pernyataan berikut yang termasuk perubahan fisika. Perubahan fisika tidak terjadi zat baru, tidak terjadi zat baru. Hanya mungkin ada perubahan wujud, mungkin warna. Ya, ini yang terjadi di perubahan fisika. Misalnya besi dipanaskan membara, warnanya berbeda, tapi tetap besi. Kayu dibakar menjadi arang, jelas ini adalah kimia. Kain menjadi basah terkena hujan asam. Kalau hanya menjadi basah terkena hujan asam jelas fisika. Kalau basah saja, ya ini fisika. Obat nyamuk dibakar jelas kimia. Air membeku dalam lemari es jelas fisika. Gula dihaluskan jelas fisika. 245. 245 yang D. Lanjut. Nomor 7 sudah kita kerjakan sebelumnya, jadi tidak usah dibahas lagi. Nomor 8, perhatikan cara gambar pemisahan campuran berikut berdasarkan gambar metode pemisahan campuran di atas. Nomor manakah yang termasuk pemisahan campuran sublimasi dan kromatografi? Ini jelas sublimasi yang ini, ya, ini sublimasi. Jadi sublimasi nomor 1, kromatografi adalah yang ini, ya, yang 3. Ya, sedangkan ini adalah penyaringan ini ya, jelas penyaringan, filtrasi. Nah, kalau ini penguapan, evaporasi, pemisahan dengan penguapan, ya. Jadi atau kristalisasi juga boleh ini, kristalisasi. Kalau evaporasi proses penguatan di sendiri, pemisahannya namanya kristalisasi, ya. Jadi 1, 3. Nah, ini garamnya akan mengkristal.
Nomor 8 sudah, nomor 9 ya. Nomor 9. Nah, nomor 9 sudah kita bahas berkali-kali ya. Jadi skip ya. Nomor 9 sudah yang melepas kalor, lihat di paket sebelumnya ya. Paket 2 ini sudah saya bahas tadi. Nah, ini walaupun ini sudah sering dibahas tapi ya gitu deh. Ya, sama dengan sepeda tadi ya. Ini adalah GLBB. GLBB dipercepat. Karena apa? Karena semakin ke bawah kecepatannya semakin tinggi. Jadi grafik kecepatannya ini adalah V, ini adalah T, naik justru. Kebalikannya ini kelihatannya turun, grafiknya naik ya. Karena semakin lama semakin cepat. Ini kecepatan rendah V1, ini V2. Jelas V2 lebih besar dari V1. Di sini V1 misalnya, di sini V2. V2 lebih besar dari V1. Itu alasannya ya. Yang ini adalah GLB. Gerak lurus beraturan. Kalau ini gerak lurus berubah beraturan ya. Nah, naik ini GLBB diperlambat. Jadi di sini waktu GLB lurus ya. Terus diperlambat gini. Ini adalah GLBB diperlambat. Oke, tulisannya jelek ya. Maaf. Yang C. Lanjut nomor berikutnya. Nah, ini sama ya dengan lain biar masing-masing benda masanya sama, maka besar percepatan yang sama dialami keempat benda. Masanya sama, percepatan yang sama. Ya, jadi F sama dengan M kali A. Kalau masanya sama, semuanya adalah M, percepatan yang sama, percepatan adalah F dibagi M. Dengan M sama, maka yang F resultannya sama. F resultan sama. Maka percepatan ya, maka A-nya sama. Ya, ini F resultannya berapa? Ini ke kanan 30 dikurangi 15, ini ke kanan, ini F-nya ke kanan ya sebesar 15 Newton. Kalau ini ke kiri 30, ke kanan 20. Di sini akan ke kiri resultannya ya sebesar F sama dengan 30 kurangi 20 10 Newton. Kalau ini ke kanan 20 tambah 15 35, 35. Ini sama ini saling menghilangkan ya. Nah, ini aja saling menghilangkan berarti F resultannya ya adalah ke kanan ya sebesar berapa tadi? 20 Newton. Nah, ini belum ada yang sama ya. Nah, ini mungkin ada yang sama nanti. Ke kiri 10 30 kurang 20 10 Newton. Ke kiri F resultan adalah 10 Newton. Jadi 4 dan 3 ini F-nya sama ya. Ini adalah resultan ya kurang R. Nah, karena sama dibagi M yang sama pasti menghasilkan A yang sama ya. Ini rumusnya. Jadi 24 itu jawabannya dan C. Kemudian nomor 12 energi kinetik pada buah kelapa pada masa 2 kilo yang berada pada saat jatuh di ketinggian 2 meter di titik B di permukaan tanah adalah ya kita mencari EK di sini ya. EK di sini adalah rumusnya sudah saya berikan di paket sebelumnya ya. Untuk kalau di sini EP-nya adalah MGH, GH dengan H-nya adalah 2. H-nya adalah 2. Nah, kalau EK ini yang kita pakai H-nya sama. Rumusnya MGH juga. Ya, tapi H-nya adalah pakai ini 10 dikurangi 2. 10 dikurangi 2 yaitu 8. Kenapa kok seperti ini? Sudah saya jelaskan di paket sebelumnya. Ya, jadi kita mencari energi kinetik dengan rumus energi potensial. Ingat ya, sekali lagi saya sampaikan, sering saya diprotes di sini, kita memang sengaja mencari EK dengan rumus EP. Kenapa kita gunakan energi potensial yang MGH? Karena datanya sudah tersedia, daripada kita mencari kecepatannya dulu kelamaan kan gitu ya. Jadi kita gunakan energi potensial saja. Dan energi kinetik adalah energi potensial yang dipindahkan. Jadi ini sudah dipindahkan menjadi energi kinetik sehingga energi potensialnya tinggal MGH dengan H2. Ya, paham ya? Masanya berapa? 2 kilo, gravitasinya 10, ketinggiannya adalah 8, maka ini adalah 160 Joule. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 13. Perhatikan data berikut ya, yang termasuk ciri planet Jupiter. Ini sering kita bahas juga ya. Berwarna kemerah-merah dengan julukan planet merah ini adalah Mars. Memiliki cincin tipis dari 3 bagian yang terbuat dari debu. Ini Saturnus rasanya ini ya. Mungkin planet ini berwarna kuning pucat. Kita lihat nanti ya. Saya nggak menghafalkan Jupiter agak Jupiter itu
Ada kayak batik-batiknya gitu loh bentuknya. Rasanya tidak mempunyai dua satelit Phobos Deimos ini Mars. Jika dilihat dari ruang angkasa tampak memiliki warna berlapis-lapis. Nah ini kombinasi warna orange dan putih. Ya, ini adalah Jupiter. Memiliki cincin terbuat dari kumpulan-kumpulan es. Ini Saturnus. Ya, warna biru muda. Warna biru muda. Biru muda ini ada Neptune. Lah, kok 5 aja? Ya, 6 enggak usah dilingkari ya. Ini bukan 5 aja. Yang berpasangan dengan 5 berapa? 5 sama 2. Ya, 5 sama 2 memiliki cincin tipis. Ya mungkin ya. Saya pernah baca juga dia sebenarnya memiliki cincin tipis. Tipis sekali. Ya, terdiri dari 3 bagian yang terbuat dari debu. Coba cincin Jupiter kita klik di sini, cincin Jupiter. Atau jangan ini. Sini aja. Ini kan bagian gambar-gambar ya. Cincin Jupiter. Children planet Jupiter ada ya. Sudah. Ini tipis ya, terdiri dari 3 layer. Ya, walaupun begitu ada ya, tipis. Oke. Dilihat dari atas ini. Jadi sebenarnya ada tapi jarang diekspos karena memang tipis. Oke ya. Kita kembali ke sini. Mana tadi? Wah, 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 wah. Belum waktunya ini. Jupiter, Jupiter, Jupiter dengan cincin tipisnya. Berarti fix ya 2 dan 5. Jawabannya yang B. Ya. Jawabannya yang B. Saya silang ini. Nomor 14, perhatikan gambar berikut. Jika berat mobil F2 adalah F2 ya. Ke sini adalah F2 sebesar 4000 Newton ya, dan luas penampang A1 banding A2 1/8 ya. A1 misalnya 1 ini A2 adalah 8, A2 sama dengan 8 perbandingannya. Maka besar gaya F1 adalah F1 bagi A1 sama dengan F2 bagi A2. Misalnya ini X gitu aja ya. A1 adalah X, ini adalah 8X, nanti kan bisa dicoret ya. F1 per X sama dengan F2. F2-nya langsung saja kita masukkan 4000. Wah, enggak bisa, lupa saya. 4000 enggak bisa di-back. 4000 dibagi adonya 8X, jadi X-nya dicoret, 40 bagi 8 adalah 5, nolnya 2, 500, jadi yang B jawabannya. Kita lanjutkan, sudah habis. Ini ke sini. Ini sedang error, perlu di restart ini komputernya, nggak bisa di back. Semoga nanti masih keluar videonya. Sudah panjang dan lebar, ternyata videonya gagal, yang ulang lagi saya. Nomor 15, perhatikan gambar berikut. Posisi bulan yang dapat menyebabkan terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari di bumi adalah mana matahari ini? Ini bumi ya. Sunlight, ini matahari di sini. Ya, ini adalah matahari. Mataharinya kok gepeng gitu ya? Anggap saja matahari ya. Mataharinya lagi memang lagi kelihatan gepeng. Oke. Ini mungkin akan terjadi gerhana matahari. Ini new moon. Ini bumi. Ya, ini kemungkinan terjadi gerhana matahari di sini, kemungkinan terjadi gerhana bulan di sini. Ya, bulannya ketutup sama bumi. Ya, jadi posisi berarti gerhana matahari itu yang C, ya, gerhana bulan yang A. Ya, matahari yang C, gerhana matahari yang C, gerhana bulan yang A, yang D jawabannya. Ya, jadi gerhana matahari itu saat matahari ketutupan bulan, sehingga sinarnya nggak nyampe bumi. Ya, gerhana bulan sinar yang harusnya ke bulan ketutup bumi, sehingga bulannya gelap, kan gitu ya. Ini sudah kita bahas ya berkali-kali. Jawabannya adalah yang A. Saya masih ingat di dua paket kita kerjakan. Paket 1 dan 2 ada semua ini. Ini tawon ya. Seorang ilmuwan yang sedang mengadakan penelitian dengan menggunakan alat modern menghitung getaran sayap lebah yang sedang terbang dengan menggerakkan sayapnya. Jika pada alat tersebut tercatat saat lebah melakukan getaran sebanyak 120 getaran per menit, ya, 1200 getaran per menit. Ya,
Berapakah besar periode dan frekuensi yang dimiliki? Nah, ini baru soal ini. Frekuensi sekarang. Frekuensi dihitung per detik. Jadi 1200, 12.000 getaran per menit jadikan detik, yaitu 60 detik. Sehingga ini 12 dibagi 6 ini adalah 2, nolnya dicoret 1. Jadi 200 getaran per detik atau disebut juga 200 Hz. Yang 200 Hz mana? Loh kok 20 adanya, 200 enggak ada. Wah, ini enggak boleh, harusnya 1200 ya dibagi 60. Coba aja. Oh, kebanyakan nolnya 12.000. Wah, ini 1200. Ini nolnya dicoret 1, jadi sini tinggal 1 ya. Nah, ini tinggal 20 ya, seharusnya 20. Ya, 20 Hz. Yang 20 Hz hanya ini ya, yang A berarti. Untuk periode adalah 1 per F ya. 1/20 ini adalah 0,05 ya. 1 per 20. 0,05, oke? Oke. Yang A. Ini kebanyakan 0 tadi saya ya, maaf. Ya, yang benar 20 ini 1200 bukan 12.000. Ya, 12.000 dibagi 1200 dibagi 60 ya. 1200 dibagi 60. Nah, 20 Hz ya. Oke. Gelombang merambat pada permukaan laut seperti pada gambar berikut ya. Bila gabus dalam waktu 10 second naik turun sebanyak 20 kali ya. Jadi periode adalah T per N ya, 10 second naik turunnya 20 kali, maka ini adalah 1/2 second untuk periodenya. Berapakah cepat rambat gelombang dan periodenya? Periodenya adalah 0,5 ya second. 0,5 bisa ini atau ini. Sekarang panjang gelombangnya. Kita hitung dulu, dari sini ke sini 2 meter, berarti 1 gelombang. Berarti ini lambda sudah ya, dari puncak sini ke puncak sini adalah 2 meter. Berarti V sama dengan lambda bagi T, sama dengan lambda 2 bagi 0,5, ini sama dengan 4, ya 0,5 kan setengah, dibagi setengah itu kan sama dengan dikali 2, jadi jawabannya adalah yang C. Ini sudah ya, sudah kita bahas, saya masih ingat ini tadi, jawabannya yang D kalau nggak salah. Ya, yang D. Oke, ini fiberglass loh, ada kuncinya. Fiberglass digosok dengan kain sutra, ya. Fiberglass digosok dengan kain sutra. Kalau ada gelas digosok dengan sutra, ya, sutra, maka elektron dari fiberglass ini akan pindah ke sutra, sehingga ini akan bermuatan positif. Oke ya, fiberglass digosok dengan kain sutra, digantung dengan tali. Ebonit yang telah ini berarti fiberglass ini bermuatan positif. Nah, ini kok negatif, negatif, negatif. Luar enggak ada yang positif. Yang negatif itu adalah digosok dengan sutra ya. Ebonit yang telah digosok dengan bulu binatang didekatkan ebonit ya, yang didekatkan dengan bulu binatang ya. Ini elektronnya akan pindah dari bulu binatang ini ke ebonit atau rambut kita ya. Ini yang bermuatan negatif ebonitnya. Ini gelas ya, fiberglass. Jadi enggak ada di sini ya. Ebonit memang negatif, fiberglass harusnya positif. Nah, ini mungkin salah ketik ya. Ini positif, di sini harusnya negatif ya. Ini harusnya positif ya. Fiberglass ini negatif dan tarik menarik. Jawabannya mungkin benar adalah B, tapi catatan ini salah ketik ya. Jadi harusnya di sini positif bukan negatif ya. Kopasnya keterlaluan, terlalu ya, nggak mau gambar lagi. Nah, hanya gambar panahnya saja. Oke. Nomor 21 ini sudah ya tadi ya, kita sudah bahas. Ini R-nya yang berapa? 200 ohm tadi. Sudah, kita sudah bahas yang cari arus toh. Ini sudah kita bahas di paket sebelumnya, jadi nggak kita bahas lagi. Kalau nggak salah C tadi jawabannya, masih ingat saya. Dalam sebuah rumah terhadap 4 lampu menyala setiap hari listrik biaya. Ini kalau kelihatannya sudah juga ya. Tapi saya agak lupa. Jadi ada 4 lampu yang 20 watan, 20 watan jumlahnya adalah 4 ya. Jumlahnya ada quantity ada 4 ya. Kemudian yang 2 lampu 10 watan. Ini lampu lagi
yang 10 watan jumlahnya ada 3, ya, terus 3 lampu 40 watan. 3 lampu, ya, yang 40 watan. Ini berarti 4, 2, 3. 4, oh ini 2 lampu. 2 lampu, yang ini 3 lampu, yang 40 watan. 40 watt. Ini watt, ya, tertulis di lampunya, ya. Yang menyala setiap hari 5 jam. Ini jam waktunya, ya. Semuanya sama setiap hari 5 jam. Kemudian harga listrik per kWh-nya adalah 500, ya. Biaya yang harus dibayar 1 bulan atau 30 hari. Saya masih ingat kalau nggak salah yang C ini. Tapi karena agak lupa ya, ini saya tulis saja watt hour-nya. Watt hour itu adalah banyaknya dikalikan 20 dikalikan 5, ya. Jadi watt hour ini watt jam, ya, dikalikan berapa watt berapa jam kali banyaknya, ya. Ini 4 kali 5 20, 20 kali 20 adalah 400. 5 kali 2 10, 10 kali 10 adalah 100. Di sini 40, 4 kali 5 200. 4 kali 5 kan 20, ya, ada nolnya 200, 600 berarti 600. Jadi ini total ini 1000, 1100. Loh, masih ingat kok ini. Seingat saya gitu. Untuk 30 hari berarti dikalikan 30, ya. 33.000 33.000, ya. Karena kita punya 30 hari terus dalam kWh dibagi berarti 33 kWh, ya, dibagi 1000. Dikasih kilowatt hour. Kilo itu artinya kan 1000, ya. Jadi ini dan ini sama saja. Terus dikalikan 33 dikalikan biayanya 500. 33 kali 500. Ya, 16.500. Oh, yang D, ya. Ingatan saya ternyata diragukan. Yang nomor 4 ini orang bajak sawah pada gambar di atas yang menunjukkan gejala alam biotik. Biotik itu yang hidup-hidup, ya, yang mati dikubur. Sawah yang sedang dibaca, rumput rusak terinjak kerbau. Lah ini hidup dengan hidup gejala alam biotik, ya. Gunung sekitar tanah jelas tidak. Rumput rusak diinjak kerbau. Kalau ini sih rumput enggak, apa ya, kerbau digunakan untuk membaca ini, ya. Nomor 24 ini apa ciri makhluk hidup berkembang biak yang ada anaknya mana 3. Ini 3. Bernapas, yang bernapas mana? Ini lumba-lumba 4. Jadi 3 dan 4, ya. Berkembang biak 3, bernapas 4, ya. Ini enggak di sini posisinya 3, 4. Kalau ini bergerak, yang belum ini apa? Ini makan atau nutrisi. Ya, ini burung kolibri lagi makan nektar itu. 34, ya. 34 yang D. Kunci determinasi. Hewan apa di sini? Hewan kanguru. Macropus rufus ini termasuk mamalia juga, binatang berkantong, bertulang belakang. Oke. Ya. Bernapas dengan insang. Berarti saya tulis di sini 1A gitu, ya. Biar enak nanti di sini, ya. 1A. Kemudian 2 bernapas dengan tidak bernapas dengan insang, 2B. 2B. Nomor 3 tidak mengalami metamorfosis mengalami metamorfosis tidak mengalami metamorfosis, 3B. 3B. 4A bergerak dengan melata, tidak bergerak dengan melata. Tidak bergerak dengan melata, 4B. Tubuh tertutup bulu, tertutup rambut, bulu, 5A. Ya. Jadi 1A, 2B, 3B, 1A, 2B, 3B, 4B, 5A yang A. Ini adalah gambar dari putri malu. Tali putri, maaf, tali putri. Ini adalah parasit pada tanaman perdu. Pola interaksi yang tepat antara kedua organisme adalah tali putri mengalirkan nutrisi, tali putri merampas sari makanan dari tanaman beluntas. Ya, ini benar. Kedua tanaman saling beruntung. Tali putri hanya menumpang hidup tanpa merugikan, ya. Tali putri ini menghisap makanan dari beluntas. Ini sudah kita bahas di paket sebelumnya. Kita lanjut saja, scroll ke atas. Di sini nomor 28. Kacang kedelai, ya, tadi sudah, ya. Saya masih ingat yang C, ya. Nah, kalian saya kasih kesempatan untuk membaca. Oke, ya, sudah, ya. Kalian pause saja. Nomor 29, Bengkulu.
perkembangan ini sudah ya. Jadi ada kelapa sawit, hilangnya sumber air, kehancuran habitat flora fauna ini kalau nggak salah. Kalian baca, kalian pause dulu, kalian baca jawabannya D. Kita lanjutkan. Nah, ini sel bagian yang bertanda X berfungsi untuk ini inti sel ya, inti sel. Intinya inti, core of the core ya, ahlinya ahli. Inti sel yang mengatur seluruh kegiatan sel, ini yang benar ya. Jadi ya kalau yang ini retikulum endoplasma, di sini adalah mitokondria ya untuk pembangkitan energi. Nah, ini apa ini nggak jelas. Ya sudah, kita lanjut saja. Urutan aliran darah dari sistem peredaran darah kecil adalah tadi sudah ya kecil ya 5 6 7 1 35671. Oh, enggak ada. Mungkin 3 2 enggak. 35 lah ini 35671 yang D ya 35671. Lanjut. Ini adalah sistem reproduksi wanita, tempat berlangsungnya fertilisasi berlangsung di nomor 2 ini ya. Fertilisasi nomor 2 ini di oviduk atau tuba falopi ya. Dan ini nomor 2, dan perkembangan janin di rahim. Ya, rahim itu nomor 4. Ini rahim atau uterus. Ya, jadi gitu uterus itu ya, nggak ada huruf lain. Ini nomor 3 ovarium. Ini adalah indung telur ya untuk menghasilkan sel telur, menghasilkan hormon progesteron ya, estrogen di sini. Lalu nomor 5 ini vagina. Oke, kalau ini serviks. Apalagi nomor 1 ini infum di belum. Ada jumbai-jumbainya ini untuk menangkap sel telur yang sudah mau masuk. Ya, ini di close. Kemudian apalagi ini? Oh, belum dijawab. Ini tadi nomor 4 ya, nomor 4, 24 yang B. Tuh, di paket yang sebelumnya Milea. Kalau di sini Dilan, ganti orang aja ya. Dilan dan Milea itu anak yang pinter ternyata ya. Nah, ini pasti yang ini ya. Jadi dari hasil pengamatan Dilan dapat mengetahui jenis tumbuhan tersebut adalah Dilan membuat preparat irisan melintang 2 buah batang pohon yang berbeda dan mengamatinya dengan mikroskop. Hasil pengamatan irisan batang tersebut adalah seperti gambar. Ini kalau nggak salah yang kambium itu jawabannya ya. Dia adalah batang dikotil karena memiliki bagian organ yang ditunjuk adalah panah. Ini kambium. Ya, hanya beda nama saja. Yang paket sebelumnya yang menyelidiki Milea, sekarang yang Dilan. Nanti yang Anhar habis itu yang nyelidiki, terus ganti siapa lagi itu Akil yang meninggal ya. Ya, kita belasungkawa. Nomor 4 sekarang. Perhatikan gambar percobaan pernafasan berikut. Ini proses yang terjadi pada pernafasan massa pada percobaan ini adalah kalau ini kalau karetnya ditarik maka ini akan menggelembung ya. Ini adalah inspirasi. Inspirasi itu nafas masuk ya. Kalau ekspirasi nafas keluar. Oke. Jadi ini nafas masuk. Fase inspirasi ketika karet ditarik sebagai selaput diafragma sehingga volume rongga dada meningkat, maka balon udara sebagai paru-paru mengembang. Ini fase inspirasi ya. Oke. Kalau karet ini tarik sebagai selaput diafragma sehingga volume udara mengecil, yang salah. Ini jelas yang A. Oke. Nomor 34 sudah, sekarang nyari 35. Nah, kalau sudah ya paket berikutnya nanti. Ini tinggal 5 soal. Perhatikan data hasil uji makanan berikut ini. Ada Lugol, ada Benedik, ada Biuret. Dari data di atas, makanan yang mengandung amilum. Amilum itu adalah Lugol ya, yang bertanggung jawab untuk amilum. Benedik untuk gula dan Biuret untuk protein. Kalau Lugol mengandung amilum adalah biru kehitaman. Ya. Dan D, jadi ini yang mengandung amilum. Ya. Biru kehitaman. Jadi BCD kalau gitu ya, BCD ya, ini kehitaman bolehlah ya. Jadi mengandung Lugol, kalau coklat enggak ya. Seharusnya biru kehitaman ya.
Dari percobaan di atas yang mengandung amilum adalah BCD yang biru kehitaman ini. Kemudian betul ya, jenis persendian yang terlibat pada aktivitas di samping adalah di sini adalah sendi ketiga sendi ini ya. Di sini ada sendi peluru. Di sini ada sendi engsel. Di sini sendi geser. Ketika sendi ini ya berguna. Lah ini kalau semuanya ada, pelana jelas enggak, engsel iya, putar enggak, geser iya. Nah ini ada dua. Mungkin yang dimaksud yang ini ya lutut ya. Nah, yang digambarkan lutut ini. Ah, yang digambar lutut berarti jelas yang dimaksud adalah engsel ya. Sesuai dengan gambar merah ini loh ya. Oke. Lutut itu engsel. Perhatikan fotosintesis di percobaan di greenhouse. Pada percobaan di atas, pernyataan berikut yang sesuai. Yang sesuai apa? Tabung X ya terdapat senyawa glukosa hasil fotosintesis salah. Di sini adalah oksigen ya yang ada di sini. Tanaman Y akan bereaksi dengan air untuk berfotosintesis, bukan bereaksi sih ya. Kurang tepat kata bereaksi di sini. Seharusnya berfotosintesis gitu aja ya. Air dalam bejana berubah warna hijau seperti tanaman Y. Enggak. Ya, enggak. Akhir dari proses tersebut dihasilkan gas oksigen di bagian X lah ini. Ya, tanaman tidak bereaksi, tanaman melakukan aktivitas biokimia ya. Benar ya, akhir proses dihasilkan oksigen di bagian X. Stephen William sering mengalami rasa pegal, nyeri, dan panas di bagian pinggangnya. Setelah melakukan pemeriksaan di laboratorium, ternyata kondisi ginjalnya seperti pada gambar. Wah, ada batu ginjalnya besar-besar ya. Kasihan. Dokter mengatakan bahwa kondisi tersebut sebenarnya dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat, antara lain kalau ingin batu ginjalnya ini tidak terjadi, jangan minum soda. Minum soda karena soda mengandung asam oksalat yang bisa menggumpal menjadi batu ya. Jangan minum, ya boleh sekali-sekali, tapi kalau setiap hari minum soda, ya itu yang nggak boleh ya. Minum banyak air putih ya. Mengkonsumsi sayuran mengandung banyak oksalat. Loh, kok banyak oksalat? Tidak sering menahan buang air kecil. Mengurangi konsumsi makanan berlemak. Konsumsi vitamin C, bukan membatasi konsumsi garam, mengkonsumsi gula, minum banyak air putih, dan mengurangi konsumsi makanan yang berlemak. Asam oksalat ini enggak. Di sini akan minum air putih, mengkonsumsi sayuran yang mengandung banyak oksalat, tidak sering menahan buang air kecil. Ini feel di oksalatnya ini. Mengurangi konsumsi makanan yang berlemak, mengurangi konsumsi vitamin C, dan membatasi enggak juga. Mengurangi konsumsi makanan berlemak. Batu bukan karena lemak ya. Mengurangi konsumsi vitamin C enggak. Membatasi konsumsi garam, mengurangi enggak. Mengurangi konsumsi ya mungkin yang A, tapi yang ini dibuang aja. Mengkonsumsi sayuran gitu aja ya. Oksalat ini bisa membantu masalahnya. Tidak sering menahan buang air kecil juga benar. Ya, jadi kita pilih A, tapi bagian sayuran ini di skip saja ya, tidak valid itu. Berikutnya persilangan antara tanaman gandum bulir banyak BBKK disilangkan dengan tanaman gandum bulir sedikit BBKK menghasilkan tanaman gandum berbulir banyak BBKK. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, maka persentase fenotip gandum berbulir keriput besar ya. Jadi kalau ini persilangan gandum bulir banyak kulit halus, ini adalah banyak ya. Dan kulit halus adalah ini halus. Jadi kalau ingin bulir banyak, ini harus ada B-nya. Kalau kulit keriput, kedua-duanya B atau bisa disandingkan dengan apa saja. Bisa B besar, B kecil, B besar, semuanya boleh. Kalau kulit keriput, ya ini harus keduanya K kecil. Ya, kalau ini kita pakai aturan 9, 3, 3, 1. Di sini adalah kalau yang bulir banyak kulit halus pasti yang 9. Ini yang dominan. Bulir banyak kulit halus. Ini kan dominan ya. Ini pasti yang 9.
Kalau yang satu ini pasti yang resesif semua. Ini bulir sedikit, sedikit, ya. Kemudian kulit keriput. Ya, pokoknya yang kecil-kecil semua. Ini adalah B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Kalau yang ini bisa B besar, B kecil, B besar, B besar boleh, K besar, K kecil boleh. Jadi kalau enggak ini ya ini kan gitu ya. Intinya persentasenya adalah 3 ya, persentase ini pasti 3 dibanding semuanya. Semuanya ada berapa? 6 tambah 16 ya. 3 banding 16 kali 100%. Jadi ini kita hitung 300 ya bagi 16 sama dengan 18,75. 18,75. Di sini mungkin dibulatkan ya menjadi 18,9. Nah, detailnya ini sudah sering saya bahas di paket-paket yang lain, jadi saya langsung pakai rumus cepat aja di sini. Pokoknya yang dominan semuanya yang 9, yang resesif semua itu yang 1, yang ini apa ya, yang diambil sifat depannya aja, dominan depannya aja atau dominan belakangnya aja yang tengah, kan gitu. Oke, nomor 40, dampak yang ditimbulkan ini tadi benar ya 18,75 ya dibulatkan itu. Peningkatan lah nilai lah ini soalnya belum dibaca. Dampak yang ditimbulkan terhadap biota laut. Ini pengurukan ya, reaklamasi atau apa gitu kayak di Jakarta itu makanya ditentang oleh Gubernur Anies Baswedan. Berdasarkan gambar di bawah adalah peningkatan laju tangkap sangat signifikan, produksi ikan sedang menurun. Ini produksi ikan dan udang menurun secara signifikan karena di pantai itu adalah banyak karang-karang. Nah, karang-karang itu adalah tempat hidupnya ikan-ikan kecil dan udang. Nah, kalau pantainya diuruk seperti ini, ya akhirnya produksi ikan dan udang menurun secara signifikan. Ya, peningkatan keanekaragaman fitoplankton ya jelas enggak. Ya, penurunan kecerahan bukan ini ya, peningkatan laju tangkap ini bukan ya, yang B yang jelas. Yang jelas itu enggak boleh ya, dilakukan serampangan ya, kasihan nelayan di sekitar Jakarta. Ya. Oke, ini adalah apa pembahasan kita. Ada banyak pembahasan yang sudah saya bahas di paket sebelumnya. Jadi kalian pastikan kalian sudah melihat paket-paket sebelumnya yang ada di sini untuk agar mendapatkan pembahasan secara komplit. Oke, semoga dengan melihat ini kalian tambah siap dan nilainya bagus. Amin Allahumma amin ya. Jangan lupa selalu bersyukur, tersenyum dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.